University. Hari ini kita juga mau bedah buku. Kenalan, aku Rosa dari marketing, Maya dari purchasing. Saya Aziz dari marketing. Betul, hari ini kita akan membahas tentang buku ini, Personality Plus. Ini merupakan buku terjemahan dari Florence Littauer. Gak tahu dari mana. Nah, mungkin seperti itu. Ini Mbak Jom, Mas Aziz, yang ini baca nih. Ini adalah buku terkait dengan personalitas atau kepribadian. Yang mana buku ini akan pastinya bisa diaplikasikan ke kehidupan kita. Nah, dalam bab 1 ini kita akan membahas bahwasannya kita sebagai manusia, kita sebagai individu dan pribadi itu cuma ada satu. Si kembar siam pun yang sama, lahirnya cuma beda beberapa menit, itu pun berbeda. Yang berbeda ini. Nah, menurut buku ini juga menyatakan bahwa kenapa sih penting mengenal kepribadian? Itu karena untuk mengenal kelemahan dan keunggulan kita. Nah, kelemahan dan keunggulan kita ini bisa digunakan untuk mengubah nih kalau misalnya kelemahan ditutup dengan ketika kita sudah mengetahui kepribadian kita. Nah, menurut Mas Aziz nih, bagaimana sih pentingnya mengenal kepribadian kita sendiri sebelum kita menilai orang gitu? Ya mungkin sama yang kayak dikatakan Mbak Aca sebelumnya ya. Jadi kan cara mengenal diri sendiri itu penting karena apa ya tadi buat agar kita tahu kelemahan sama keunggulan kita itu di mana gitu kan. Secara kita lebih bisa memperbaiki diri tanpa lihat orang dulu gitu Mbak, menghargai ya lebih menghargai orang lain sih. Jadi ya perbaiki dirimu sendiri dulu gitu loh sebelum kamu komen ke orang lain gitu. Jadi pentingnya buat mengetahui diri sendiri ya itu sih kalau Oke. Nah, tentunya kan ada banyak cara ya untuk mengenal diri sendiri. Kalau dari Mbak Cung tuh ada cara mengenal diri sendiri itu pribadi. Untuk mengenali diri sendiri kita juga harus tahu kan kita itu misal kalau beradaptasi nih ya, kita itu misal kita sama seseorang kita diperlakukan buruk atau baik, kita diperlakukan buruk baik dengan seseorang itu, kita kan sendiri bakalan impact ke kita ya, timbal balik gitu loh. Kalau kita diperlakukan kayak gitu, kita terima nggak? Kalau kita terima ya berarti kita sikap kita ya memang baik gitu loh untuk orang lain ataupun untuk kita. Tetapi kalau kita ke orang lain, misal orang lain berlaku buruk ke kita, berarti kita juga harus introspeksi diri gitu loh. Kita itu misalnya kita itu kayak ke orang lain itu berarti kan juga kayak gitu loh. Kita kayak ibaratnya kita itu apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan kayak gitu sih. Oh ya, berarti Mbak Cung ini ya menganut ini apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Berarti kalau misalnya orang buruk ke kamu, berarti ya aku ya kayak gitu buruk. Berarti cara Mbak Cung untuk menilai memahami kepribadian itu dari orang lain, melalui orang lain. Kalau orang lain nggak buruk, berarti oke, pribadiku udah baik nih, gitu ya. Berarti kalau orang lain berlaku buruk ke kita, berarti kita harus introspeksi diri, kita harus memperbaiki lagi gitu kan ya. Seperti yang dikatakan kalian kan, kita harus lebih introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita. Oke. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa setiap orang kan unik nih. Di sini tuh ada banyak batu granit, batu pasir dan sebagainya. Batu itu secara fisik bisa berubah. Misalnya dari batu yang dari sungai kan, kita angkut bisa terus dibuat berbagai macam kan bisa. Tapi tidak bisa menghilangkan jati dirinya bahwa dia tuh batu dari sungai, tidak bisa. Nah, menurut teman-teman setuju nggak sih? Konteks pembicaraan itu kalau dibuat ke kita, misalnya nih, ya kita dari mana kita nggak bisa hilang personal kita tidak akan hilang dari situ. Kalau menurut Mas Aziz gimana? jati diri atau asal kita itu sebenarnya itu juga termasuk keunggulan kita gitu loh. Misal juga yang tadi disebutkan batu kali gitu ya. Misalnya dibandingkan dengan intan gitu ya, yang dari laut dan itu masih mahal gitu harganya. Sana batu sungai ya apa gitu ya. Tapi kalau kita memahami asal kita masing-masing
ya jadi diri kita pasti tahu kegunaannya itu. Kalau batu intan ya kegunaan di sini dan juga batu kali kegunaan di sini. Nggak mungkin yang batu intan kita gunakan misal buat pembangunan rumah. Berapa mahal rumah dibangun full dengan batu intan gitu kan. Sedangkan batu yang dari sungai, kalau batu rumah itu sudah cantik sekali gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya memahami asal kita, jadi diri kita dari awal itu ya penting. Oh ya, pada akhirnya kita bisa menempatkan diri, menempatkan menyesuaikan diri. diri, biar bagaimana caranya kita bisa dihargai di tempat itu gitu ya. Nah, seperti itu. Ya betul. Saya setuju juga dengan Mas Aziz. Tapi sebenarnya juga nggak masalah kan kalau misalnya tadi proses kita berproses, karena tahu nih pada akhirnya, oke, aku asalnya nih batu sungai gitu kan, karena tahu kita tuh dari batu sungai, lalu kita berproses untuk biar bisa setara dengan batu intan yang dijual misalnya di mall dengan harga mahal, itu kan juga bukan masalah juga. Tapi ada apa juga sih batu kali kalau emang di apa ya kayak bener-bener dibentuk gitu loh, di apa sih dijadikan itu bisa jadi mahal gitu. Aku pernah dengar kayak gitu, tapi aku lupa ya kata-katanya kayak gimana gitu. Oke, setuju. Nah sebenarnya di buku itu membahas tentang itu, pentingnya mengenal diri sendiri sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita sebelum kita sibuk dengan aduh aku harus ngapain nih, mana kelemahan yang harus ditutupi dan sebagainya. Nah itu perlu kita mengenal diri sendiri dulu. Cukup itu saja untuk bab 1 di buku ini. Selanjutnya kita akan membahas bab 2. Bab 2 nanti akan lebih seru lagi tentunya. Terima kasih Mas Azri juga Mbak Sun sudah menemani hari ini.